batuk tidak hilang selama 1 minggu. Apakah ada buah-buahan atau makanan yang baik? Tergantung batuknya. Kalau batuknya batuk kering gitu ya, ya cukup jeruk nipis sama madu. Ya, tapi kalau batuknya berdahak mungkin butuh herbal-herbal yang hangat kayak jahe ya, atau mungkin cengkeh, kapulaga gitu. Tergantung batuknya. Sama bunga lawang gitu Ustaz ya? Ya, itu juga bisa. Setiap hari kalau minum rebusan kunyit apakah tidak baik untuk ginjal Ustaz? Kalau saya pribadi sih ya, saya lebih suka tukar-tukar sih ya. Ya. Apa namanya, hari ini kunyit, besok jahe, besok kencur gitu-gitu aja. Ya, dalam jumlah yang tidak berlebihan insya Allah aman. Insya Allah aman. Saya kena GERD sejak 2019. Dada sering sesak dan perut perih, tapi muntah tidak pernah. Jika dekat waktu makan dan waktu asar saya sering sendawa dan buang gas, serta perut perih dan panas. Saya sudah berhenti minum kopi dan merokok. Obat dokter sudah stop, sempat 3 bulan diminum. Sekarang konsumsi labu parang dan kelapa tua, tapi masih belum sembuh. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu bisa dipakai tuh jahe sama serai di rebus ya, mungkin kasih air panas gitu, nanti airnya disaring terus di blender sama kurma. Jahe serai. Makanan untuk ibu menyusui supaya untuk meningkatkan ASI. Ustaz. Apa kira-kira Ustaz? Semua jenis ya, sebenarnya ada kacang-kacangan yang terutama. Kacang-kacangan termasuk habatus sauda juga bisa meningkatkan produksi ASI. Habatus sauda itu. Ya, kalau Indonesia kan ada apa tuh namanya, daun katuk ya, itu juga bisa gitu kan, itu dimakan sayuran kayak begitu. Intinya Bu sekalian, ASI itu bisa diproduksi kalau ya bahan bakunya cukup. Bahan bakunya apa ya, semua bahan baku yang sehat. Jadi kalau ibu itu misalkan makan ikannya misalkan ikan tanpa digoreng gitu kan, dikukus ya, mungkin di sup, itu jauh lebih baik daripada digoreng. Juga akan meningkatkan produksi ASI ya. Termasuk juga minyak-minyakan seperti zaitun atau VCO juga akan membantu ya. Habatus sauda juga sama. Siap. Saya punya anak 2 tahun makan roti coklat tiap hari. Gimana? Saya punya anak 2 tahun setiap hari makan roti coklat Ustaz. Gimana cara mengganti roti coklat itu? Jangan dibeliin. Iya kan? Dia kan belum cari nafkah kan anaknya kan. Soalnya dia sudah cari nafkah, dia bisa beli sendiri. Kalau Anda yang punya kuasa ya jangan beliin. Ya. Simple. Coklatnya bisa diganti dengan cara beli bubuk coklat. Bikin, ya. Kalau dia pengen tetap makan roti, Anda ganti dengan roti gandum. Kan bisa. Ya, roti gandum yang bukan roti terigu gitu kan, itu yang masih gandum utuh kalau kita bilang itu insya Allah juga membantu sih ya. Seperti itu. Atau bikin penganan-penganan dari talbinah tadi, atau tepung gandumnya Rasul itu juga bisa insya Allah. Ya. Baik Ustaz, setiap pagi saya tidak makan ataupun saat berpuasa saya tidak sahur. Apakah ini kebiasaan baik Ustaz? Pagi tetap makan tapi jangan banyak ya. Terutama tadi bahasa saya itu nyalain kompor. Minimal makan kurma 7 lah pagi itu. Ya, sama segelas air putih atau Anda makan kurma 7, habis itu makan semangka sedikit ya. Karena memang besi pada kurma itu cocok ketemu dengan vitamin C. Jadi kalau makan kurma, makan jeruk atau mungkin makan semangka, sebagaimana contohkan Nabi SAW, Nabi katakan apa? Panasnya kurma ini didinginkan dengan semangka tadi. Seperti itu juga bisa. Kalau malam jam berapa maksimal Ustadz untuk makan malam? Kalau yang saya pahami sih ya begini sih ya, tubuh kita itu kan terjadi perubahan fisiologis ketika ada matahari sama matahari tenggelam. Jadi ada perubahan hormon badan kita ketika matahari muncul. Matahari muncul, mata kita ngelihat, maka terjadi perubahan sistem hormon ke sistem hormon yang namanya simpatik ya, itu pagi. Ketika matahari muncul, maka pagi-pagi itu bagus sekalian coba lihat matahari, jangan nggak lihat. Karena ngelihat matahari itu atau ngelihat cahaya itu akan mengubah apa? Akan mengubah sistem hormon malam. Ya, hormonnya rileks, hormon tenang, hormon bersih-bersih, yaitu hormon parasimpatik diubah menjadi hormon simpatik ketika mata lihat matahari gitu loh. Makanya di dalam Al-Qur'an kan sebutkan wasubhi iza tanaffas.
demi waktu subuh yang bernafas. Jadi ada kata-kata yang menarik di subuh yang bernafas. Memang ternyata pagi itu waktu dimana kadar oksigen, kadar nitrik oksid itu paling dominan waktu pagi itu. Maka waktu pagi jangan tidur, lihat mataharinya, ya. Kalau matahari terbit gitu kan, maka terjadi perubahan switching hormonnya. Kemudian apa? Jangan tidur untuk apa? Kita menyerap oksigen dan nitrik oksid tadi. Seperti apa fungsi oksigen sama nitrik oksid tadi? Melenturkan pembuluh darah, melenturkan pembuluh darah. Jadi kapan waktu makannya? Matahari terbit sampai sebelum matahari tenggelam. Kalau saya sih, karena malam adalah waktu istirahat. Jadi kalau tetap malam pengen makan, nggak apa-apa, tapi jangan yang banyak membebani badan. Ya, Anda makan sayur boleh, mungkin sedikit kurma gitu kan. Pokoknya jangan banyak makan aja waktu malam. Salah satu kuncinya di situ. Sayur berarti buah-buahan juga boleh Ustadz ya? Ya? Kalau malam buah-buahan juga boleh ya? Buah-buah yang tinggi kalori juga jangan sih ya, saran saya sih. Contohnya kayak anggur. Anggur kan tinggi kalori itu. Tapi dikit, bahasa dikit itu kan tiap kita beda. Itu loh. Itu yang kadang-kadang saya was-wasnya di situ kan. Ngomong sedikit, saya kalau makan anggur sekilo gitu kan, baru dikitnya saya segitu gitu, lain cerita itu ya. Paham sebenarnya kita tuh dikit itu kayak apa? Icip-icip lah, 3-4 potong gitu kan. Seperti itu. Bagaimana korelasi makanan yang sehat yang halal dengan makanan sehat yang haram terhadap kesehatan badan? Apakah makanan yang diperoleh dengan cara haram selalu akan menjadi sumber penyakit? Pasti ya. Karena memang sejatinya tubuh manusia itu kan hanya menerima yang baik-baik. Kemarin ada salah satu teman cerita ke saya. Waktu mereka ada acara ruqyah, di ruqyah lah seorang pasien gitu kan. Lalu karena mungkin ada gangguan jin, akhirnya pasien tersebut bereaksi. Ya. Pasca dia sudah tenang, baru sekalian, akhirnya pasien tadi dikasih makanan. Ya, ustadznya sebenarnya juga pernah nonton kajian saya juga gitu kan. Jadi yang sama ustadz itu dikasih kurma sama tempe. Kasih kurma sama tempe. Pasien yang sudah tenang di ruqyah tadi. Tapi subhanallah, pasca dikasih itu tadi dia bereaksi lagi seperti kayak orang di ruqyah. Terus analisa saya tanya ke mereka, kata ustadznya apa? Saya bilang kan mungkin analisa dia punya analisa sendiri. Dia bilang memang jin itu nggak suka makanan sehat. Gitu. Jin nggak suka makanan sehat. Apalagi yang kalau dan kata kuncinya apa? Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Tubuh kita juga sama. Kalau ada makanan yang tidak baik, ya tidak halal pastinya, bukan tidak baik, tidak halal, pasti sedikit banyak akan mempengaruhi atau banyak bukan dikit, banyak akan mempengaruhi kejiwaan dia. Ya, contoh begini, sapi itu halal bos sekalian. Ya, sapi itu halal, ayam halal, katakanlah ikan halal, bebek halal. Tapi kalau diberi dengan harta yang tidak halal, dia pasti tidak langsung akan membuat orang yang makan itu cemas. Kalau bahasa hadisnya apa? Makanan yang dimakan seseorang dari sumber yang tidak halal atau haram, ya bahkan diterima amalnya sampai 40 hari kan gitu kan? Gitu. Maka ada doanya, kalau makfini bihalalika an haramika wa aqnini bifadlika aman siwak, seperti itu. Jadi dia akan berpengaruh ke apa? Ke kejiwaan, ke kolbu lah bahasa kita. Ya. Meskipun dia sehat. Pertanyaan terakhir Ustaz, bagaimana treatment terhadap sakit hemofilia? Hemofilia. Belum ketemu saya nih. Belum ketemu. Saya nanti harus tanya dulu nih kalau hemofilia. Siap. Karena hemofilia itu biasanya hubungannya sama resus kan, sama gen. Ya. Nanti saya coba konsul ke gurunya dulu, karena belum pernah dapat kasusnya kalau hemofilia.